Oke, perkenalkan, saya Muhammad Fauzan. Saya di sini akan mempresentasikan uh, tentang jurnal analisa sistem informasi kemajuan akademik di Universitas Pendidikan Indonesia dengan aspek human computer interaction. Oke, dari latar belakang ini saya akan membahas pertama itu adalah teknologi informasi telah berambar di sektor kehidupan, mulai dari kegunaannya hanya sebagai mesin ketik sampai dengan yang sudah mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, kemudian suatu sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakupi hal-hal yang tidak terlihat secara fisik seperti software, ya, dan yang lebih penting adalah faktor manusia juga. Dengan kata lain, komputer utama sistem informasi adalah berupa perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak software, dan manusia, yaitu adalah firmware. Nah, ketiga komponen tersebut satu sama lain saling terkait, mendukung performa dan perangkat lunak. Kemudian syarat-syarat dari device yang dibutuhkan oleh perangkat lunak mestinya dapat dipenuhi oleh perangkat keras itu. Bagaimana prosesor, kemudian memori, storage, dan seluruh perangkat keras yang dibutuhkan untuk menunjang yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian uh, yang tidak kalah penting adalah unsur manusianya atau brainware-nya sebagai pemakai dari rangkaian hardware dan software. Kemudian uh, apakah brainware ini sudah akrab untuk menggunakan software, terus kemudian bagaimana interaksi yang dapat dibangun antara komputer dengan pengguna, dan banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan bagaimana komputer dan manusia saling berinteraksi. Nah, kemudian di kampus, kemudian untuk Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu universitas yang berada di Provinsi Bali. Kemudian perkembangan informasi yang terjadi di Universitas Ganesha ini tentunya membawa konsekuensi akan perlunya peningkatan dan pengembangan dalam pengolahan pada Universitas Pendidikan ini. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan ini sangat perlukan agar pengelola terhadap institusi dapat lebih efektif dan efisien. Nah, sistem informasi kemajuan akademik sebagai sebuah sistem informasi yang akan dapat berhasil apabila aspek human interaksinya atau HCI dapat diterapkan dalam sistem informasi tersebut. Nah, penerapan HCI pada sistem kemajuan akademik di Universitas Pendidikan Ganesha tersebut berhasil apabila user dari sistem informasi ini benar-benar dapat berinteraksi dengan sistem informasi ini. Nah, sehingga hal ini akan meningkatkan kinerja dari seluruh personal yang terlibat dalam kegiatan akademik ini. Nah, agar komunikasi berjalan dengan baik, maka setiap pengguna harus diperhatikan karakter yang akan diterapkan dalam konsep HCI. Maka perancang harus memahami psikologis manusia yang merupakan faktor penentu keberhasilan interaksi, yaitu bagaimana aspek interaksi antara manusia dan komputer ini dapat diimplementasikan. Nah, dari permasalahan di atas, maka dalam proses ini diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap sistem informasi kemajuan akademik atau SISKA di Universitas Pendidikan Ganesha ini yang ditentukan dalam judul Analisa Sistem Informasi Kemajuan Akademik UNDIKSA dengan Aspek Human Computer Interaction. Nah, kemudian adapun tujuan pustakanya yang pertama itu adalah pengertian IMK. Nah, jadi di sini pengertian IMK ini suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaksi untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Terus yang kedua adalah faktor-faktor pendewasaan IMK. Nah, jadi intelektual komputer merupakan suatu ilmu multidisiplin. Nah, jadi banyak faktor secara langsung mengaruhinya. Ada berbagai faktor ikut mendewasakan dan mengembangkan interaksi manusia dengan komputer, khususnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, baik perangkat lunak, kemudian software engineering dan matematika. Yang ketiga itu adalah manusia. Jadi manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah informasi diterima dan tanggapi dengan proses memasukkan keluaran atau input output. Kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori. Informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Nah, yang keempat itu adalah komputer. Jadi komputer di sini didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program yang mampu memberikan informasi.
Komputer juga dapat diartikan sebagai suatu mesin yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Kemudian selanjutnya adalah interaksi. Sistem interaksi menerikan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Jika user ingin membuat kalimat human and computer interaction, maka user terlebih dahulu harus tahu program apa yang dapat digunakan untuk menuliskan kalimat tersebut. Nah, selanjutnya konsep sistem informasi. Jadi adapun konsepnya itu yaitu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai suatu komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, proses menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah desain antarmuka atau user interface design. User interface merupakan bagian dari sistem yang digunakan pengguna untuk berinteraksi. Kemudian user interface merupakan tampilan di layar yang menyediakan petunjuk penggunaan sistem layar dan formulir penampung data dan laporan yang dihasilkan sistem berupa kertas, tampilan monitor atau menggunakan media output lainnya. Selanjutnya adalah rekayasa web. Nah, rekayasa web adalah proses yang digunakan untuk membuat aplikasi web berbasis tinggi. Rekayasa web berbeda dengan rekayasa perangkat lunak, tetapi banyak meminjam konsep dan prinsip-prinsip dasar rekayasa perangkat lunak, berupa menekankan kegiatan teknis dan manajemen yang sama. Nah, dari kemudian metode dari penelitian ini adalah metode merupakan suatu penggambaran tahap proses, metode, dan tools atau alat bantu yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang telah dapat tercapai. Nah, kemudian pada penelitian ini penulis menggunakan tahapan metode analisis sistem informasi, di mana penelitian ini menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh sistem informasi kemajuan akademik yang sudah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dan perkembangan dalam penguatan layanan sistem informasi tersebut di bidang akademik. Kemudian fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejumlah mana aspek interaksi manusia dan komputer telah diterapkan dalam sistem informasi kemajuan akademik yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Bagaimana orang-orang yang terlibat dalam sistem informasi kemajuan akademik tersebut dapat berinteraksi dengan sistem informasi ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalami dan memberi jawaban terhadap masalah yang ada, akan diteliti digunakan penelitian kualitatif. Nah, kemudian untuk hasil penelitian dan pembahasannya, yang pertama itu adalah perspective user terhadap SISKA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, penelitian yang dilakukan oleh penulis secara garis besar terdiri dari dua macam, yaitu penelitian dengan cara menyebar kuesioner yang berisi pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah penelitian dengan cara wawancara secara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam menggunakan SISKA ini. Nah, pada penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 15 responden sebagai bahan untuk mendalam aplikasi SISKA. Kemudian untuk tampilan halaman awal SISKA sebagai berikut, yang memiliki 3 pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Nah, jadi seperti berikut ya. Yang pertama, untuk tampilan awal SISKA saat ini seperti gambar 4.1 menampilkan menu login untuk admin, dosen, dan mahasiswanya. Jadi tampilan seperti ini. Kemudian untuk login pengguna yang setelah login dengan login levelnya adalah admin seperti ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga login dengan level penggunaan user, ya, user dosen maksud saya, itu nomor 3 ini 4.3. Kemudian pengguna login untuk sebagai siswa, yaitu adalah di titik 4.4. Nah, kemudian untuk penjelasan ini, metode penyebaran kuesioner menggunakan metode Slovin, di mana metode ini dapat diterapkan untuk menentukan jumlah sampel. Selanjutnya, untuk rumusnya tuliskan sebagai berikut. Jadi A sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Nah, kemudian pada penulisan ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, akan diambil sampel sebaik 15 responden. Untuk menilai sistem informasi kemajuan akademik ini, kriterianya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah dari tampilan SISKA, apakah user friendly. Yang kedua adalah responsibilitas dari SISKA-nya. Yang ketiga adalah user interface dan user experience. Keempat adalah keamanannya. Yang kelima itu adalah petunjuk penggunaannya. Kemudian hasil kriteria yang sudah dibagikan responden seperti tabel berikut. Dari semua itu yang sudah diisi oleh responden dikumpulkan. Jadi tabel pertama itu ada kriteria seperti yang di atas, itu urutan kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang urutan pertama itu dari tampilan itu ada 5 orang yang mengisi 5 kurang. Kemudian ada cukup 5 orang dan bagus 5 orang. Total respondennya juga 15 orang.
Kemudian dari responsibilitasnya itu kurangnya tidak ada, kemudian yang mengisi cukup 10 orang dan yang mengisi bagus itu 5 orang. Kemudian dari user interface dan user experience itu memilih 5 kurang, kemudian cukupnya 10 dan bagusnya tidak ada. Keamanan cukup 5 orang dan 10 orang bilang bagus. Selanjutnya adalah petunjuk penggunaan yang membilang kurang tidak ada, cukup 15 orang dan bagus tidak ada. Nah, kemudian di penutup itu ada kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aspek human komputer interaksi TKI yang diterapkan pada sistem informasi kemajuan akademik di Indonesia belum diterapkan dengan baik untuk aspek user friendly, user interface, dan user experience. Hal ini dapat dilihat dari tampilan saat login yang berpindah-pindah dan saat logout dengan level penggunaan berbeda harus kembali ke halaman beranda Siska. Dan yang kedua adalah helping tool atau petunjuk penggunaan yang ada pada Siska belum tersaji lengkap sehingga setiap user yang kurang memahami penggunaan Siska tersebut harus meminta bantuan kepada operator. Nah, kemudian untuk sarannya sebagai sistem yang dibuat pasti memiliki kekurangan yang perlu untuk dikembangkan, yaitu dengan membuat versi terbaru dari sistem tersebut. Untuk itu dibuatlah penyampaian dalam bentuk saran untuk penyempurnaan sistem ini di masa mendatang. Adapun saran tersebut adalah sistem informasi kemajuan akademik yang dibuat dapat login dengan satu arah agar dapat login dengan mudah tanpa harus merubah alamat website tersebut. Terus kemudian yang selanjutnya di halaman admin masih ada menu yang tidak dapat difungsionalkan. Nah, kemudian yang C ada tombol verifikasi kelayakan pada halaman dosen juga perlu diperbaiki atau dirubah agar user lebih mudah mengartikannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat siang.